Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali mereview materi pertemuan ketiga hukum administrasi negara, yaitu jawab soal hukum administrasi negara. Yang pertama, berikan definisi hukum administrasi negara menurut Van Everon dan Joko Kustomo. Jawabannya yang pertama, menurut Van Everon, HAN adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan menurut Joko Kustomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara dengan warga negara. Yang kedua, sebutkan sumber-sumber hukum formal administrasi negara. Jawabannya, sumber hukum administrasi negara adalah yang pertama, undang-undang, praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktik, jurisprudensi, doktrin, pendapat para pakar hukum terkemuka. Yang ketiga, mengapa hukum administrasi negara belum dikodifikasikan, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawabannya, ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara sulit dikodifikasikan karena yang pertama, perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi sangat cepat. Yang kedua, pembentukan dan perbuatannya tidak dalam satu tangan. Lanjut yang nomor 4, jelaskan perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, perbedaan antara HAN dan HTN adalah hukum tata negara menggambarkan negara dalam keadaan tidak bergerak, mengatur tentang berdirinya negara, fungsi lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fokus terhadap konstitusi daripada negara sebagai keseluruhan, banyak berkaitan dengan proses politik dalam suatu masyarakat hukum tentu dan organisasinya. Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memberikan alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepada wewenang yang membagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara dan tingkat tinggi dalam tingkat rendah. Suatu pelajaran tentang kompetensi hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara di dalam rangka pandangan mereka terhadap negara sebagai organisasi. Hukum tata negara mempelajari jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan-susunan suatu negara, siapa mengadakan jabatan tersebut, dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat, fungsi atau lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu, kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu, hubungan antara masing-masing jabatan, dalam batas-batas manakah orang-orang kenegaraan dapat melakukan tugasnya. Lanjut, fokusnya adalah hukum rangkas dalam dasar dari negara sebagai keseluruhan, menetapkan tugas yakni memberikan wewenang kepada badan kenegaraan, menyinggung dasar-dasar kepada negara, peraturan-peraturan yang mengurus struktur umum dari suatu pemerintah negara, misalnya undang-undang dasar dan undang-undang organik, undang-undang yang mengatur daerah-daerah otonom, mengatur hal-hal yang azazi atau fundamental yang merupakan dasar-dasar dari sistem pemerintahan dan langsung menyangkut tiap-tiap warga negara. Pertanyaan yang berhubungan dengan susunan dan kekuasaan parlemen atau yang bertalian dengan jaminan-jaminan hak-hak asasi. Ketentuan dalam hukum tata negara menyangkut tentang kompensasi dan tujuan mengatur negara dalam keadaan pasif, mengadakan alat perlengkapan negara, harus mengatur kekuasaan negara, mencakup hukum tata negara material, hukum perdata material, dan hukum pidana material. Itu yang hukum tata negara. Dan hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam berdasarkan bergerak, yakni mengatur yang harus diperhatikan oleh kelengkapan negara dan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan. Lalu, meneliti ibaratkan pemerintah secara khas kepada administrasi saja daripada negara, lebih banyak berurusan dalam pelaksanaan pembentukan aspirasi politik itu, jadi relatif lebih banyak dengan proses pemerintahan dan organisasinya. Sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menyingkat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam penggunaan wewenang yang telah diberikan atau ditetapkan oleh hukum tata negara, suatu perjalanan tentang hubungan-hubungan hukum istimewa, hukum mengenai hubungan-hubungan jabatan tersebut dengan lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dalam
para warga masyarakat, sifat, bentuk, dan akibat hukum yang ditimbulkan karena perubahan dan perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Lanjut, nomor 5, jelaskan hubungan hukum administrasi dengan hukum tata negara. Jawabannya, hukum administrasi negara merupakan hasil embel-embel atau tambahan dari hukum tata negara. Badan-badan ketatanegaraan tanpa hukum tata negara adalah lumpuh, karena mereka tidak diberi kekuasaan atau kekuasaannya itu tidak menentu, dan badan ketatanegaraan tanpa hukum administrasi negara adalah bebas, karena mereka dapat menggunakan kekuasaannya itu sekehendak hatinya saja. Jadi, badan-badan ketatanegaraan itu memperoleh wewenang dan hukum tata negara, dan badan-badan kenegaraan itu menggunakan wewenang itu harus berdasarkan atau sesuai dengan hukum administrasi negara atau asas negara hukum. Selanjutnya, nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan ketetapan? Jawabannya, istilah ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschikking, yang mengandung arti adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Selanjutnya nomor 7, sebutkan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya yang pertama, unsur-unsur ketetapan atau beschikking adalah definisi tersebut, yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan atau jabatan TUN berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, membuat akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketetapan yang tidak memenuhi unsur-unsur tidak sah atau batal. Selanjutnya nomor 8, sebutkan macam-macam ketetapan. Jawabannya, macam-macam ketetapan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ketetapan pasif adalah ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban, menimbulkan keadaan hukum baru. Yang kedua, ketetapan negatif adalah ketetapan yang tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga, ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yang menyatakan bahwa seorang dapat diberi hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara otomatis. Yang terakhir, ketetapan kondusif adalah ketetapan yang menimbulkan akibat hukum. Ketetapan konstitutif. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 9, jelaskan pengertian peradilan administrasi negara dan jelaskan tujuan diadakannya peradilan administrasi negara. Jawabannya, pengadilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara penyelesaian pengsengketaan internal administrasi negara dan pengsengketaan eksternal administrasi negara. Selanjutnya, tujuan tindakan peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. Yang terakhir, akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut. Terima kasih, kurang lebih seperti itu jawaban yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.